Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas latihan 10.9 untuk contoh soal pertukaran ya. Mari kita baca dulu soalnya. Baik, pada tanggal 1 Juli Pada tanggal 1 Juli 2017, PT Neutron menukarkan aset A miliknya dengan aset B milik PT Elektron. Kemudian terdapat informasi sebagai berikut. Ini ada data tentang aset A, ada biaya perolehan, akumulasi depresiasi, nilai wajar saat pertukaran, dan kas yang dibayarkan. Sementara ini ada data aset B milik PT Elektron, ada data biaya perolehan, akumulasi depresiasi, nilai wajar saat pertukaran, dan kas yang diterima. Kemudian yang pertama diminta dengan asumsi bahwa pertukaran aset A dan aset B memiliki substansi komersial, maka kita diminta membuat jurnal pertukaran. Sedangkan yang nomor 2 adalah asumsinya pertukarannya tidak memiliki substansi komersial. Baik, mari kita ke soal yang pertama terlebih dahulu. Bagaimana jika pertukarannya komersial? Ada substansi komersial. Nah, maksud dengan substansi komersial adalah ketika dilakukan pertukaran, ini akan ada perubahan arus kas yang terjadi baik di PT Neutron maupun PT Elektron ya. Entah PT Neutron ini akan mendapatkan manfaat lebih ataupun mungkin malah rugi gitu ya. Jadi substansi komersial intinya pertukaran ini menyebabkan adanya perubahan arus kas di masa depan baik untuk pihak-pihak yang melakukan pertukaran gitu ya. Nah, kunci untuk mengerjakan soal pertukaran adalah nanti patokan kita adalah pakai nilai wajar aset yang diserahkan ya. Nah, kalau ini tidak ada, baru nanti kita akan pakai nilai wajar aset yang diterima. Jadi, dahulukan dulu nilai wajar aset yang diserahkan. Jadi, yang pertama untuk PT Neutron, yaitu pemilik dari aset A. Kita hitung dulu untuk aset yang diserahkan ya, yaitu cost dari aset A sebesar 106.000, kemudian akumulasi depresiasinya 40.000. Jadi, carrying value-nya pada tanggal 1 Juli 2017 adalah sebesar 66.000. Tinggal kita kurangi aja ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan di soal itu ada pertukaran yang akumulasi depresiasinya itu belum pada tanggal pertukaran, maka teman-teman harus mengupdate akumulasi depresiasi ini per tanggal pertukaran ya. Tanggal exchange. Nah, setelah dapat nilai buku, lalu kita bandingkan dengan fair value dari aset A. Ingat, kita patokannya adalah pakai nilai wajar aset yang diserahkan ya. Itu yang paling pertama. Nah, karena ini ada yang diserahkan ada 80.000, maka kita bandingkan carrying value dengan nilai wajar aset yang diserahkan. Nah, ternyata nilai wajarnya lebih tinggi daripada carrying value-nya ya. Maka dari itu kita akan mencatat gain sebesar kelebihannya itu 80.000 dikurangi 66 sebesar 14.000. Nah, lalu berapakah nilai aset B atau aset yang diterima? Nah, ini kita dapat dari pengorbanan kita apa aja gitu ya. Maksudnya PT Neutron itu mengorbankan apa saja. Nah, PT Neutron itu mengorbankan dia harus bayar kas dan dia harus menyerahkan aset gitu ya. Jadi kas yang dibayarkan ditambahkan fair value dari aset yang diserahkan. Nah, ini adalah nilai dari aset B, yaitu 100.000. Kalau kita lihat di sini cocok ya. Nah, 100.000. Gitu. Nah, jurnalnya langsung saja kita buat. Di debit ada aset B dan akumulasi depresiasi ini untuk menutup akumulasi depresiasi aset A. Kemudian di kreditnya ada aset A untuk menghapus aset A, kas yang dibayarkan, dan gain ya. Nah, ini jumlahnya harus seimbang. Nah, ini untuk jurnal dari PT Neutron. Nah, jurnal dari PT Elektron sebagai pemilik aset B.
Nah, kita hitung cost aset B adalah 130.000, kemudian akumulasi depresiasi sampai dengan tanggal pertukaran adalah 55.000. Maka nilai bukunya atau carrying value-nya sebesar 75.000. Nah, nilai buku ini kita bandingkan dengan fair value-nya. Ternyata fair value-nya 100.000, berarti fair value lebih besar daripada carrying value atau nilai buku. Maka PT Elektron akan mencatat gain sebesar 100.000 dikurangi 75 ya. 75.000 akhirnya didapat gain sebesar 25.000. Ini adalah gainnya. Lalu berapakah nilai dari aset A? Ini dilihat dari berapa yang dikorbankan oleh atau diserahkan oleh PT Elektron. Nah, PT Elektron menyerahkan pengorbanannya berupa menyerahkan aset B sebesar fair value-nya ya. Ingat patokannya adalah fair value aset yang diserahkan. Fair value aset B adalah 100.000, namun PT Elektron ini menerima kas ya. Menerima kas berarti kan ini adalah mengurangi pengorbanan dia. Dia harus berkorban 100.000, tapi dia dapat tambahan kas, berarti dia ini akan mengurangi. Jadi nilai aset A yang diterima adalah jadi 80.000. Nah, ini kan cocok ya sama dengan fair value dari nilai aset A. Nah, jurnalnya seperti biasa. Sama seperti yang sebelumnya, kita akan mendebit aset A, kemudian akumulasi depresiasi untuk menghapus akumulasi depresiasi aset B, kemudian menerima kas. Kemudian di kreditnya ada aset B dan gain. Gitu ya. Jadi jurnalnya mirip. Ya, cuman satunya membayar kas, satunya menerima kas. Oke, itu tadi untuk soal yang pertama. Soal yang kedua, bagaimana jika pertukarannya tanpa substansi komersial? Nah, kalau tanpa substansi komersial, artinya pertukaran ini tidak membawa perubahan arus kas apapun terhadap pihak-pihak yang bertukar. Jadi, tukar atau tidak tukar sama aja, gitu ya. Makanya sebenarnya yang dipakai, prinsipnya yang dipakai adalah book value atau carrying value ya. Dan kita akan mendefer atau menunda ya pengakuan gain atau loss. Nah, cara simpelnya adalah jika misalkan kita sudah membuat jurnal yang dengan substansi komersial, maka kita cukup mengurangkan gain on disposal ini ke nilai aset yang diterima gitu ya. Jadi nilai aset yang diterima kan 100 ya. Kita kurangkan gain on disposalnya 14. Jadi jurnalnya adalah sama, tapi kita menghapuskan gain on disposal ya. Jadi diperoleh 86.000. Nah, ini bisa juga dikonfirmasi dari sama caranya seperti yang nomor 1, yaitu kita pakai pengorbanan yang dikeluarkan oleh PT Neutron berapa gitu ya. Nah, PT Neutron harus bayar kas ya sebesar 20.000. Kemudian dia harus menyerahkan aset A ya. Aset A. Nah, karena ini tanpa substansi komersial, jadi aset A-nya akan kita nilai sebesar book value atau carrying value-nya yaitu 66.000. Nah, ini jawabannya adalah 86.000. Nah, jadi bisa dengan cara mengurangkan gain in disposal ke nilai aset B atau dengan cara seperti ini, dengan cara melihat berapa pengorbanan yang dikeluarkan oleh PT Neutron, tapi pakainya adalah pakai carrying value. Kemudian untuk yang jurnal PT Elektron, ini sama juga. Jadi, maaf ini masih ada gain on disposalnya, saya coret aja. Jadi di sini tadi kita kurangkan gain on disposal sebesar 25.000 terhadap aset A ya. Jadi aset A-nya tinggal 55.000 atau jadi pakai pendekatan pengorbanan ya. Carrying value aset B itu adalah 75. Kita kurangkan dengan kas ya. Kas yang diterima.
Jadi PT Ektor menerima kas sebesar 25. Salah, besar 20. Jadi nilai aset A yang diterima adalah sebesar 55. Nah, jadi bisa demikian ya teman-teman ya. Baik, sekian untuk pembahasan latihan 10.9. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.